Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab kita Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Pagi hari ini kita sampai pada bab jawazul bukai ala mayyit bi ghairi nadbin wala niyahatin. Bab bolehnya menangisi kepergian seseorang. Kepergian yang dimaksud di sini adalah kematian. Ya. Bab bolehnya menangisi kematian seseorang tanpa disertai dengan ratapan. Ya. Meratap atau menyahat merupakan perbuatan yang terlarang. Ratapan itu luapan kesedihan tanpa kontrol diri. Itu yang dimaksud dengan ratapan. Luapan kesedihan tanpa kontrol diri, yang berujung pada ketidakterimaan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia protes, dia menggugat, walaupun mungkin secara lisan tidak, tapi secara perbuatan iya. Seperti nanti akan disampaikan dalam hadis, seorang yang menampar giginya sendiri, atau saking marahnya, saking tidak terimanya, dia campak, atau dia robek karena marah, atau dia pukul dia, itu semua tidak terkontrol. Atau dia melihat dengan teriakan yang keras, meraung-raung, itu yang disebut dengan ratapan. Dalam bahasa Arab, niyah. Ya. Adapun sekedar menangis, masih dalam kontrol diri, itu tidak mengapa. Wajar. Manusia diberi perasaan sedih, sebagaimana manusia juga diberi perasaan gembira. Kesedihan yang terkontrol yang membuat seorang meneteskan air mata itu masih ditolerir. Ini artinya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya itu menerima ketentuan dan takdirnya. Menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, baik itu sedih ataupun bahagia, semuanya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sedih yang berlebihan membuat seorang lepas kontrol, pun dilarang juga gembira yang berlebihan yang membuat seorang
pikiran selalu jernih, supaya seseorang selalu ingat bahwa di sana masih banyak nikmat Allah yang harus dia syukuri. Di mana seringnya pada orang itu fokus terhadap musibah yang dia rasakan, seakan-akan tidak ada nikmat yang Allah berikan pada diri, musibah itu aja. Makanya sampai dia terpuruk. Ketika manusia terpuruk, sangat mudah untuk dikendalikan oleh setan. Sangat mudah. Maka akan muncul bisikan-bisikan negatif selalu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hambanya diperdaya oleh setan. Ya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan toleransi pada hambanya kalau hanya menampakkan kesedihannya, sekedar ya, tidak sampai berlebihan. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan amaliyahul fahramun wa sayati fiha bab fi kitabillah. Adapun niyah atau rakaman itu haram dan nanti akan datang bab dalam kitab tentang larangan-larangan. Dalam Riyadhus Shalihin ada kitab tentang larangan ini, larangan ini, larangan ini, larangan ini. Insyaallah. Wa amaluka fajarat haditsu katsiratun bin nahyan. Ada tentang Islam. Ya, banyak hadis-hadis yang menyebutkan larangan dari wa anal mayyita yu'addabu bi bukai ahlihi, bahwa si mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Si mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Wa hiya muta'awwalatun wa mahmulatun 'ala man awsa bihi. Dan hadis tentang hal itu diarahkan kepada orang-orang yang mewasiatkan untuk menangis. Tangisan normal, lelehan air mata, itu wajar. Karena Nabi SAW pernah juga menangis ketika salah seorang cucu beliau itu wafat. Wallahu innama huwa yubukai ladhihi nadbun aw niyahatun. Jadi hadis-hadis yang banyak disebut melarang tangisan yang lepas kontrol, disertai dengan ratapan, ya, ucapan-ucapan buruk, ya, perbuatan-perbuatan buruk yang merusak diri atau merusak yang lainnya. Wa dalilu ala jawazi buka bi ghairi nadbin wa namiyaha haditsu katsiratun. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya seorang sekedar menangis tanpa ratapan, ya, itu juga banyak. Di antaranya adalah hadis berikut. Kita masuk di hadis pertama pada bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Atau alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Baik. Lalu qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apapun yang Dia kehendaki pasti berlaku. Nah, ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata-kata tadi menuntut hati supaya menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati butuh dituntut. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia untuk mengatakan kata-kata itu dalam rangka menuntut hati untuk kembali kepada Allah. Karena kalau dibiarkan begitu saja, kadang sulit hati untuk cari pegangan, cari petunjuk. Kata-kata diucapkan, dari kata-kata itu terserap lagi dalam hati, tertuntun akhirnya hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati pun tenang. Ya, hati pun tenang. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, ya, dan bersedih, ya, ketika menyebut saat beribadah, ya, saat itu sedang sakit dan meninggal. Nangis. Para ulama rahimahullah, hadis berikutnya, wa an Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maut. Dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima cucunya yang sedang sekarat. Jadi ada salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitahukan kepada Rasulullah bahwa anaknya, itu cucu Nabi, itu sedang sakit, masih kecil. Ya, wahai ayah, tolong ditengok usaha itu. Singkat cerita, akhirnya Nabi bersama sejumlah sahabat datang untuk menjenguk, ya, cucu beliau. Nah, kemudian diberikan, nafasnya itu tersengal-sengal, berat, kan kelihatan, sedih kelihatannya, ya, kayaknya berat lagi untuk menarik nafas itu berat. Dan memang ini dalam sakaratul maut, Nabi menyaksikan itu. Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Melihat cucunya Imam Muhammad dalam keadaan berat. Ini manusia biasa memang, sama seperti kita. Punya hati, punya perasaan. Sama seperti kita. Yang membedakan, beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai hamba, sebagai manusia,
buat semuanya. Ya sama kayak roti bubur dan seterusnya atau kulit-kulit. Maka itu terlarang. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya. Manusia punya sifat sayang. Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat sayang. Akan tapi sayang